Halo, ya Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari saya dimanapun berada. Jadi pada saat ini saya akan mencoba berbagi pengalaman kepada kita. Ini tentang bagaimana untuk berkarya, berinovasi. Nah, mungkin sekarang saya akan mencoba saya bagi ini kepada kita, semoga ini menjadi satu bahan inspirasi bagi kita semua. Mengapa saya katakan demikian? Kadang-kadang kita ini kalau melakukan sesuatu atau berkarya, maka kita cepat sekali merasakan yang namanya rasa jenuh atau rasa bosan. Mengapa terjadi demikian? Mungkin ada berbagai faktor. Ya, kalau saya secara pribadi, kalau saya lihat ini faktor yang pertama itu karena ya kita berkarya tentu ada tujuan kita. Contohnya ini salah satu cara bagaimana juga kita bisa hidup dari karya kita itu sendiri. Nah, kemudian alasan lain, kita berharap apa yang kita lakukan itu adalah langsung kita bisa mendapatkan uang, dan berikutnya kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu ya bisa membuka atau memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Jadi bagi saya, saudara, saya katakan itu tidak selamanya itu menjadi jaminan atau menjadi salah satu eh, jaminan untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kita berkarya melakukan sesuatu itu, kita bisa langsung mendapatkan contohnya uang. Tidak, saudara. Tetapi bagi saya ini hanya satu saja motivasi saya adalah ingin berkomitmen melakukan apa yang ada dalam diri saya dan saya coba berkreasi. Mengapa saya melakukan demikian? Supaya apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan itu tidak hanya sekedar saya lihat, tidak sekedar hanya saya tahu, tetapi saya ingin mengaplikasikannya dalam tindakan saya secara pribadi. Contohnya mungkin Bapak Ibu ya bisa lihat sedikit, ini ada beberapa kegiatan kita di tempat ini ya. Saat ini ada banyak hal yang kita lakukan ya. Contohnya ini ya, ini perisai. Ya, ini mungkin orang banyak mengatakan atau ada banyak kita mengatakan ya untuk apa saja itu, mengapa kita buat itu, apakah itu bisa menghasilkan atau memberikan jaminan dalam pekerjaan atau bisa kita mendapatkan sesuatu. Dan ada lagi, saudara, seperti ini ada tamburu ya, dan ini dibuat lagi ya, yang ini, saudara ya, bisa kita lihat ini. Nah, jadi ini semua kita lakukan bukan karena berharap bahwa itu menjadi jaminan bagi kita, tetapi bagi saya ini menjadi salah satu motivasi saya supaya saya tahu, saya bisa memahami, bisa tahu, sehingga tidak hanya zaman dulu. Karena ini kalau kita bercerita apa ini namanya baluse. Nah, kalau zaman dulu kan ini digunakan sebagai peralatan, salah satu peralatan perang pada saat itu melakukan apa itu perang. Kalau dulu itu kalau orang Nias itu berperang, salah satu peralatan yang mereka gunakan itu adalah baluse. Nah, sekarang apakah ketika kita membuat itu, apakah kita harus berperang juga sama seperti para leluhur kita? Tidak. Tentu ini adalah sebagai salah satu warisan dari leluhur kita. Dan kalau kita tidak tahu
Ini bagi saya, ini pengalaman pribadi saya. Pada awalnya ini saya buat, ini hanya satu motivasi dalam diri saya itu adalah untuk mencari bagaimana supaya warisan atau kebiasaan-kebiasaan orang tua kita zaman dulu itu ya bisa kita teruskan, bukan tindakan yang buruk atau sikap yang berperang, saling bermusuhan, tidak saudara. Tetapi karya-karya mereka itu yang perlu kita ketahui, itu yang perlu kita pelajari. Coba bayangkan saudara, sebenarnya kayu-kayu seperti ini itu kalau namanya dulu ini kayu do ya, itu namanya ya, itu kalau salah satu kayu yang hidup di Pulau Nias ini, dan itu kayunya bagus sekali, itu ringan sekali, dan beberapa jenis kayu yang lain juga mereka menggunakan sebagai peralatan perang itu kalau zaman dulu. Tetapi bagi kita sekarang, apakah seandainya kita juga membuat hal yang sama, baluse ini tentu bukan hal kita melakukan seperti yang dilakukan oleh para leluhur kita itu. Tetapi kita saat ini adalah kita coba berinovasi, berkreasi. Contohnya ini, sekarang banyak yang menggunakan baluse ini, digunakan sebagai peralatan atraksi. Contohnya ada banyak sanggar atau kegiatan-kegiatan budaya, atau bahkan ya, ini ada orang-orang kita atau dari mana saja ini ingin juga memiliki peralatan seperti ini atau baluse ini. Tetapi kalau kita tidak, atau kita yang ada di Nias ini khususnya tidak ada pengrajinnya, otomatis ketika orang bertanya atau ingin memilikinya, lalu dari mana mereka bisa mendapatkan benda-benda seperti ini atau peralatan-peralatan seperti ini. Jadi itu salah satu inspirasi bagi saya. Jadi bagaimana supaya di sisi lain itu dalam diri saya adalah untuk belajar, mengenal. Karena dari karya-karya para orang tua kita ini, kita coba lihat ya, ini satu persatu mereka sungguh jeli, dan ini bahan ini masih belum siap sebenarnya. Ada beberapa yang sudah siap, bisa kita lihat di tempat ini saudara ya. Ada beberapa yang sudah siap, contohnya ini ya, kita bisa lihat ini. Nah, kalau saya belajar ini, coba buat seperti ini. Nah, ini kan detailnya sekali. Detailnya ini, wah luar biasa ini. Nah, ini kan menguji kesabaran kita juga saudara. Ya, kalau kita melihat ini menguji kesabaran kita. Coba motifnya ini ya, kita lihat. Waduh, mereka juga buat itu zaman dulu. Nah, sekarang apakah kita tidak bisa melakukan itu? Tidak saudara. Bagi saya siapa saja bisa kita melakukan ini, membuat hal yang sama, bukan dalam arti kita kembali ke zaman dulu seperti orang tua kita, leluhur kita baru kita buat ini sebagai peralatan perang. Tetapi sekarang kita membuat ini sebagai salah satu bagaimana supaya Nias ini ditahu juga oleh orang-orang yang berada di luar Pulau Nias ini, bahkan juga para saudara kita contohnya ya, orang Nias itu yang sudah lama atau lahir di luar Pulau Nias ini. Jadi mungkin mereka juga salah satu mereka ingin tahu juga ya bagaimana membuat. Hanya saja tidak ada kesempatan saudara, tidak ada waktu. Mungkin ada banyak yang ingin membuat peralatan-peralatan seperti ini, hanya saja waktunya. Mungkin ini salah satu juga masukan kepada para pejabat atau pihak-pihak terkait supaya peralatan seperti ini dan masih banyak yang lain, paling tidak hal seperti ini ya, ini baluse ini kita bisa buat, kita bisa berkarya ya, sehingga warisan-warisan leluhur kita itu ya bisa terlestarikan. Bukan dalam arti tadi lagi-lagi saya harus katakan bahwa bukan harus kita kembali seperti zaman dulu, tetapi bagaimana kita melestarikannya, bagaimana kita mengenal
seluk-beluk sejarah kita itu, salah satunya dalam bentuk benda ini. Nah, mungkin beberapa kali atau beberapa sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa ini inspirasinya sebenarnya kalau kita ketahui ya ini bagus sekali. Mengapa saya katakan demikian? Baluse ini sebenarnya orang tua kita, itulah hebatnya orang tua kita itu tidak hanya sekedar membuat baluse itu saja, tetapi ada inspirasi yang membuat mereka itu bisa membuat baluse ini atau hal-hal lain juga, saudara. Ada hal-hal yang membuat mereka terinspirasi dalam membuat atau berkarya, itu ada inspirasi mereka. Tidak langsung mereka buat sesuatu itu tanpa ada inspirasi awalnya. Contohnya ini sudah sering sekali saya katakan bahwa ini inspirasi awalnya adalah itu dari buaya. Tahulah kita buaya itu di Pulau Nias ini adalah salah satu binatang buas yang ada di Pulau Nias itu yang hidup di air. Nah, itu dia mengapa mereka harus memilih buaya itu. Nah, itu ada berbagai itu ornamen ukiran-ukiran yang ada di Pulau Nias itu. Contohnya kalau di rumah-rumah adat ya, di rumah-rumah adat itu ada ukiran-ukiran buaya, dan buaya itu melambangkan apa itu? Itu melambangkan kebangsawanan ya. Kalau bangsawan itu dulu dikatakan kalau dia di rumahnya ada gambar buaya, itu melambangkan bahwa bangsawan itu kalau berkata-kata itu tajam sekali. Artinya dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh mengatakan hal yang salah, harus ada ketukasan apa adanya. Nah, apakah kita sudah tahu itu? Nah, ini salah satu juga inspirasi bagi saya secara pribadi, sehingga saya ingin atau kepingin ya mau belajar bagaimana membuat, walaupun saya tidak dapat apa-apa, walaupun saya ini karya ini tidak menjadi salah satu jaminan dalam hidup saya. Jadi selamat sore Bapak Ibu, mungkin ada 2 orang yang sudah mulai menonton karya kita di tempat ini. Ini tempat saya di Museum Pusaka Nias, dan moga-moga karya-karya leluhur kita, karya-karya yang lain juga kita coba melestarikan, mana tahu ke depan karya-karya leluhur kita berkreasi. Contohnya sekarang ini ya bisa dibuat ada berbagai macam. Contohnya buat dia lebih kecil. Contohnya kita buat lebih kecil, maka itu bisa jadi juga souvenir, hiasan dinding di rumah. Nah, tidak mesti harus buat aslinya seperti ini, ya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat juga ini beberapa baluse yang ada saat ini yang sedang kami tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Ini semua sebenarnya ini masih belum siap ya. Ini baru 70% ini pengerjaannya. Ini masih belum siap. Ini ada sekitar 100 buah yang sudah kita kerjakan ya. Itu di sana masih ada juga ya. Di sana masih banyak juga yang masih belum siap, walaupun ada beberapa di antaranya juga yang sudah mulai selesai. Contohnya tadi seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Dan ini kita buat seperti ini, mengapa seperti ini? Ini salah satu kadang-kadang juga orang kita mau. Nah, ini kan dia mau, contohnya sekarang seperti kita lihat itu ada orang yang buat ornamen lain ya, dia kasih seperti itu, ada ornamen warna kuning merah di sampingnya ini. Makanya ini sengaja kita kosongkan supaya keinginan para peminatnya ya, jadi bisa mudah kita kerjakan.
Dan bila Bapak Ibu ya mungkin ingin memesan atau ingin ya memiliki benda-benda atau baluse ini yang sedang kita buat ini, maka kita bisa dihubungi dengan nomor 08, itu nomor HP saya 085359399649. Nah, jadi sengaja ini ya, sengaja kita tidak mengecatnya ya dengan warna hitam. Kemudian di sampingnya di sini itu niasa itu ya, ada anyaman yang mesti kita buat lagi di sini, ada anyaman di sini ya. Masih ada anyaman dan sekarang kita masih belum buat itu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki benda-benda ini atau baluse ini, maka berikutnya sesuai dengan keinginan masing-masing, keinginan kita masing-masing. Bagi yang ingin memilikinya, maka kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita atau para pemesannya juga. Jadi itu saja saudara saya. Jadi muka-muka jangan kendor ya, jangan kendor untuk apa itu, untuk berkarya. Jangan duluan berharap bahwa itu akan mendapat itu uang banyak. Jangan saudara, jangan, karena itu salah satu pemicu dalam diri kita. Maka dalam berkarya itu ya, untuk berkarya itu ya kita memang betul-betul sungguh ya memberi hati ya, artinya memberikan waktu. Jangan menghitung-hitung, itulah kalahannya kita. Ketika kita menghitung-hitung waktu kita, menghitung-hitung bahwa ini nanti menjadi salah satu jaminan bagi hidup saya. Nah, di situ kita sering kalah di situ saudara. Jadi saya berharap, saya ajak kita semua untuk berkarya itu, khususnya apalagi kalau di Pulau Nias itu ya masih kalau kita katakan pasarnya itu masih rendah sekali, tetapi itu hilangkan dalam pikiran kita masing-masing. Ya, jadi utamakanlah, tanamkan dalam diri kita bagaimana untuk yang sifatnya itu melestarikan, ya, memelihara, sehingga yang lain-lain ini tadi itu akan menjadi hilang dalam diri kita. Karena ketika itu semua atau ketika itu terus kita tanamkan dalam diri kita, maka sehebat apapun kita, ya, sepintar apapun kita, apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, tidak bakalan jadi. Yakin itu saudara. Apalagi kalau yang namanya berkarya, khususnya juga, dan saya tegaskan sekali lagi, saya mau tegaskan ini, kalau di Nias orang bikin patung itu semua ya, banyak itu bikin patung itu sebenarnya itu bagus-bagus, hasil karya orang Nias itu bagus banget. Nah, sekarang itu tinggal beberapa orang saja dan tinggal beberapa daerah saja yang bisa kita temukan orang-orang yang bisa membuat patung itu ya. Nah, itu kelemahan kita. Mengapa? Karena kita cepat jenuh, karena kita selalu kita mengedepankan bahwa dari apa yang saya lakukan ini, hasil karya saya ini bisa menjadi salah satu jaminan dalam hidup saya. Tidak saudara, mungkin ini kalau saya secara pribadi, ini pengalaman saya, mungkin saya melakukan ini ya, saya tidak pernah berharap dalam hal itu, tetapi mungkin di sisi lain saudara ya, di tempat lain saudara, yakin kalau kita berkarya, kita melakukannya dengan tulus, sekali lagi saya katakan, yakin saudara bahwa kita akan mendapatkan upah, bukan dari hasil dari karya kita itu, mungkin dari tempat-tempat lain. Orang akan menghargai itu, orang atau tanpa sepengetahuan kita ada orang yang mensupport kita, contohnya itu, contohnya ya. Dan itu yang saya ceritakan ini adalah pengalaman pribadi saya. Yang penting saya katakan kepada saudara-saudara semuanya, para penonton juga pada saat ini, selamat sore ya para saudara saya. Jadi
marilah kita mendukung, ya. Kita mendukung saudara-saudara kita. Kita mendukung anak kita itu untuk terus berkarya, karena ini zaman itu bukan semakin terbelakang, semakin mundur, tetapi zaman itu semakin maju. Kita tidak tahu, mungkin 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan, ketika tidak ada yang melakukan warisan-warisan atau tidak ada yang meneruskan budaya-budaya kita, khususnya budaya ukir itu, budaya pahat, budaya tenun itu, budaya anyaman itu, otomatis kita yang ada di Pulau Nesi itu akan hilang. Dan apalagi saat ini pengaruh dari luar itu sangat-sangat kuat. Tetapi kalau kita terlena dengan itu, barangkali mungkin saat ini sudah mulai kita rasakan bagaimana dampak pengaruh dari budaya luar itu terhadap budaya kita sendiri. Nah, karena itu ini saya hanya membuka apa saja ini, mohon maaf, mudah-mudahan ini dari apa yang saya katakan ini itu semua salah. Dan sekali lagi saya katakan kepada kawan-kawan semuanya, saudara-saudara saya semuanya, adik-adik saya juga yang masih muda-muda, yang punya semangat juang lebih tinggi dari kami, berkaryalah saudara ya, berkaryalah saudara, berkarya, berkreasi saudara, sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun kita, tamat apapun kita, contohnya kita mendapatkan pengetahuan tamat di sekolah ini, sarjana, gelar semuanya, kalau tidak ada kreativitas, tidak ada keahlian sama sekali, maka itu tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi saya katakan, berkaryalah saudara. Bila Anda ingin hidupnya lebih naik setingkat naik satu tingkat dari para leluhur kita, maka mulai dari sekarang jangan terlena, jangan hanya menonton, lihat para saudara-saudara kita di tanah sana, di luar sana, buat itu souvenir saja, itu ukiran itu saja. Bagaimana pasarnya saudara? Bukan hanya dalam negeri, ya, bahkan di luar negeri juga saudara. Karena itu mulailah dari sekarang. Jangan terlena, jangan memberikan uang, jangan mengharapkan uang itu duluan masuk kantong, padahal kita masih belum melakukan apa-apa. Jadi ini salah satu harapan saya, salah satu keinginan saya, ya, ini secara pribadi. Moga-moga sepemahaman, ya, sehati sepikiran kita dalam hal ini. Sekali lagi, jangan terlena saudara, mari bekerja bersama-sama. Mari melestarikan budaya Nias dan budaya Nusantara. Itu saja saudara. Sekali lagi saya akan sapa kita semuanya, mohon maaf ya, saya akan sapa kita semua selamat sore dari Nias. Saya sapa kita adalah ya ahobu, ya ahobu.